target yang diberikan orang itu? Kalau kita bilang target nggak ada, cuman prinsipnya dulu. Prinsipnya ketika view kita banyak, penonton kita banyak, kemungkinan peluang untuk mendapat uangnya lebih besar. Karena begini dia, kalaupun misalnya kita upload satu video, ditonton orang, itu juga belum tahu nih apakah video kita ini sudah disukai oleh para pemasang iklan. Kalau sudah disukai oleh para pemasang iklan, terpilihlah video kita, disisipkan iklan di situ. Berapa lama pula iklan ini berada di situ? Apa langsung di close enggak sama si penonton? Kalau langsung di close sama si penonton, kita cuma dapat 0,00 sekian dolar gitu. Tapi kalau ditontonnya sampai habis lumayan, dibiarkannya sampai iklan itu berhenti sendiri, itu lumayan. Atau juga dikliknya lagi, kalau nanti iklan hamparan, dikliknya sampai terhantar ke situs yang pemasang iklan, itu kita dapat uang lebih banyak lagi. Nah, itu satu macam iklan. Iklan yang kedua adalah pakai video. Iklan video itu ada yang bisa dilangkahi 5 detik aja itu. 5 detik ya kan? Jadi kalau itu ada bacaannya skip. Jadi yang ada tulisan skip. Jadi itu kalau di skip orang, baru kita dapat 5 detik ditonton orang. Itu masih dapat kita, walaupun beberapa sen dolar itu dihitung langsung, dibuat kalkulasinya oleh pihak dari YouTube. Tapi kalau itu diteruskan orang, diteruskannya sampai habis, itu kita bisa dapat banyak. Bahkan kalau dari video-video orang lari luar negeri itu kadang-kadang sampai 1 film iklannya. Dia dihitungnya itu dari iklan atau jadi dari view ada, dari iklan ada. contoh gini tuh, satu iklan kan biasa kita lihat tuh, kita mau nonton sesuatu video, terus ada satu iklan, terus kan dia bilang di situ lompati katanya, kita klik itu udah dapat, cuman sedikit. Jadi dia harus kita habis. Ya kalau itu kan terserah si penonton gitu. Kalau penonton buatnya habis, dia banyak. Berarti tinggilah nilainya gitu. Sekian dolar gitu ya. Ya itu namanya asik jadi YouTuber. Asik, memang asik jadi YouTuber, apalagi sudah dapat uangnya. Nah itu dia tuh salah satunya ya kan, punya HP tapi jadi income masuk. Cuman yang ingin saya sampaikan, kadang-kadang kan kita lihat video orang udah bagus-bagus ya. Jangan dulu berkeinginan untuk bikin perfect, mulai aja dengan HP 8 mega, 13 mega itu sudah bisa. Walaupun nanti pada akhirnya kita akan memperbaiki semuanya. Jadi dia jadi terbiasa gitu, hal yang terbiasa bagi dia tapi bermanfaat lah. Ya, tadi Anda lihat kan saya pergi ke Monas ini, kita lagi di Monas ya sudah buat video, sudah bisa kita naikkan nanti ke YouTube. Begitu caranya. Nggak harus spesial kali gitu. Tapi ya kalau memang kita punya skill seperti Anda misalnya yang memang suka rias-rias, ya bisa, apapun bisa. Yang penting kita kuncinya jadikan dulu diri kita penonton, kita tonton videonya. Kalau kita pun merasa nggak enak, jalan ini. Gitu ya. Berarti kita buat dulu video, Kita tonton. Kita lihat dulu, tonton dulu, kira-kira pantas atau tidak ini kita muat gitu ya. Berarti YouTube ini salah satu sarana media untuk pengiklanan seperti TV-TV begitu juga ya? Iya, bentar ya nanti dipotong. Berarti YouTube ini seperti iklan-iklan yang ada di televisi? Iya, karena begini deh. Kalau dulu kan memang seperti itu, karena televisi adalah satu-satunya sarana ya. Tapi kan hari ini orang banyak tidak sempat nonton televisi, adapun siaran sudah di YouTube-kan orang, jadi sekarang ini orang lebih banyak nonton YouTube timbang nonton televisi. Jadi para pengiklan melirik ini gitu. Jadi dia pasang iklan, dia sisipkan iklan di video kita sambil kita dibayar, dan YouTube juga dibayar. Jadilah YouTuber, ayo sama-sama enak sih uangnya gitu. Tapi yang pesan saya bagi Anda, terutama YouTuber pemula, jangan dulu berusaha perfect, tapi juga harus diperhitungkan juga. Jadilah dulu penonton video kita. Kalau kita rasa pantas, kalau kita naikkan, jangan asal naik gitu. Itu barangkali yang ini saya sampaikan kepada Anda. Ya, terima kasih Bu atas informasi tentang YouTube ini ya, ternyata sangat berkembang dan sangat digemari masyarakat.